أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد. بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة finnar. Alhamdulillah, dalam kesempatan yang baik ini kita kembali akan melanjutkan kajian tentang kitab Kabair, tentang dosa-dosa besar yang disusun oleh Asy-Syaikh At-Tamimi. Dan sekarang kita sampai kepada abwab kabair lisan, bab-bab tentang dosa-dosa besar lisan. Ya, jadi lisan yang kita miliki, lisan yang kita biasa pergunakan itu ternyata bisa jatuh ke dalam dosa-dosa besar. Babnya adalah bab at-tahzir min syarril lisan, ya, bab tentang perintah waspada atau berhati-hati dari keburukan lisan. Ya, jadi tergantung bagaimana kitanya menggunakan memanfaatkan lisan. Lisan itu bisa memberikan faedah atau manfaat, membawa kebaikan-kebaikan, tetapi juga lisan bisa membawa kepada keburukan-keburukan. Dan yang semakna dengan lisan ini juga adalah tulisan. Ya, jadi bicara masalah lisan itu juga berkenaan dengan masalah tulisan. Karena kalau di dalam dunia misalnya tulis-menulis, dunia medsos atau apa, yang berpengaruh itu adalah tulisan. Maka tulisan diidentikan dengan lisan. Adapun dalil yang diambil dalam kitab ini pertama adalah yaitu Quran surat ke-25 ayat ke-63. Di situ wa qaulillahi ta'ala, dan firman Allah ya ta'ala, firman Allah yang maha tinggi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi haunan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Artinya, dan hamba-hamba wa ibadu, dan hamba-hamba ar-Rahman Allah yang Maha Pemurah adalah alladzina, orang-orang yang, jadi hamba-hamba Allah itu adalah orang-orang yang yamshuna, yang berjalan, yang melangkahkan kaki, ya, alal ardi, di atas permukaan bumi ini, dalam keadaan haunan, dalam keadaan rendah hati, dalam keadaan tidak sombong, ya, tidak merasa jumawa, tidak merasa besar. Nah, hamba-hamba Allah itu kalau mereka itu berjalan di muka bumi itu orangnya tawaddu, orangnya rendah hati, tidak akan menampilkan, tidak akan menonjolkan kekayaannya, jabatan-jabatannya, status sosialnya, dan yang lain-lainnya. Dan kemudian ini kata Allah, wa idza, dan apabila khatoba, berkata-kata, berbicara, hum, kepada mereka, al-jahilun, orang-orang yang jahil, orang-orang yang bodoh, bodoh ya dalam agama, bodoh dalam memanfaatkan, menggunakan lisan dan seterusnya, ya qalu, mereka orang-orang yang disebut hamba Allah ini, ya hamba-hamba ar-Rahman ini, mengucapkan salaman, mengucapkan ucapan salam. Maksudnya adalah salamun mutarikatun, yaitu salam perpisahan, ya, au yakuluna, atau mengatakan salaman, yaitu kalamun fi salamatullahu minal ismi, yaitu perkataan yang di dalamnya terkandung keselamatan dari perbuatan dosa. Ya, mereka tidak mengeluarkan perkataan-perkataan yang bodoh, dan kemudian juga tidak membalas, ya,
ya kepada ucapan orang-orang bodoh itu dengan yang semisalnya. Nah, inilah merupakan sifat daripada hamba-hamba Ar-Rahman. Sebagaimana juga disifatkan dalam ayat yang lain, ya surat 25 tadi juga telah disebutkan dalam ayat yang lain dalam surah Al-Qasas. Allah mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza sami'ul lagwa a'radu anhu wa qalu lana a'maluna wa lakum a'malukum salamun 'alaikum la nabtagil jahilin. Jadi apabila ya orang-orang mukmin itu mendengar perkataan atau melihat perbuatan yang sia-sia, mereka mendengar perkataan yang sia-sia, melihat perbuatan yang sia-sia, mereka a'radu anhu, mereka berpaling darinya. Ya, mereka tidak mau hadir, tidak mau ada, tidak mau berada di tengah-tengah perkataan atau perbuatan tersebut. Wa qalu, dan mereka mengatakan, lana a'maluna, untuk kami amal-amal kami, walakum, dan untuk kalian a'malukum, amal-amal kalian. Ya, nafsi-nafsilah. Ya. Nah, ini kata mereka, salamun alaikum, salam sejahtera atas kalian. Ya, mengucapkan salam perpisahan, salam meninggalkan tempat tersebut. La nabtagil jahilin, kami ya nabtagi tidak membutuhkan pergaulan dengan orang-orang yang jahil. Ya, sebab zaman sekarang ini banyak sekali orang-orang yang jahil. Banyak orang-orang yang ya tidak memahami ya ayat-ayat Al-Quran, tidak memahami hadis-hadis Nabi. Ya, bahkan alatnya saja mereka bahasa Arabnya, nahwu dan sorofnya dan yang berkaitan, mereka tidak mengerti apa-apa. Tapi kalau berbicara, kalau berdebat, mereka tajam sekali. Ya, mereka seperti orang yang sudah disejajarkan dengan ulama besar. Nah, makanya kalau menghadapi orang-orang jahil seperti itu, ya kalau ya ucapkan kepada mereka salaman, salam perpisahan, atau salamun alaikum, ya la nabtagil jahilin, salam sejahtera atas kalian, kami tidak membutuhkan pergaulan dengan orang-orang yang jahil. Nah, itu. Jadi kita mesti menjaga lisan kita dari keburukannya. Jangan ketika kita menghadapi orang bodoh, kemudian kita menjadi bodoh. Jangan menghadapi orang-orang yang berbuat dosa dengan lisan mereka, lalu kita juga melakukan perbuatan dosa. Jangan mencari dosa dengan sebab dosa orang lain. Karena kadang-kadang kita terpancing emosi, bahkan kita mencaci maki, menghardik segala macam. Ya, bahkan ya mengata-ngatakan keburukan, berucap yang tidak baik kepada orang-orang tersebut. Ya, cukuplah dengan salaman, ya dengan kalimat salam saja, salam perpisahan. Nah, itu adalah merupakan ucapan yang tepat dengan kita meninggalkan perbuatan tersebut. Jadi kalau di situ ada perbincangan, ya ada pembicaraan yang tidak berguna, yang hanya membuat hati kita menjadi keras, yang membuat hati kita menjadi keruh, ya tinggalkan perbuatan atau perbincangan tersebut. Kalau di tempat tersebut kita melihat amalan-amalan yang jelas tidak berguna buat akhirat kita, ya sudah a'raduan, berpaling dari tempat tersebut. Nah, itulah sifat dari hamba-hamba Allah ya yang maha pemurah, yaitu hamba-hamba Allah yang maha pengasih, yaitu hamba-hamba Ar-Rahman namanya. Nah, itulah dari pertama ya. Jadi belajarlah kita untuk ya berhati-hati di dalam memanfaatkan, dalam mempergunakan lisan. Makanya Allah ya diambil ayat ini ya oleh penyusun kitab Syekh At-Tamimi rahimahullah, ya supaya diingatkan bahwa kita untuk menjadi hamba Ar-Rahman itu harus memiliki sikap yang baik, sikap yang santun. Ya, jadi kalau andai kata ada orang-orang bodoh dalam masalah agama, orang-orang yang bodoh dalam memanfaatkan lisan itu berbicara kepada kita, ucapkan saja salam, yaitu salam perpisahan. Kemudian juga ya, Syekh At-Tamimi juga mengambil ayat yang lain ya setelah surat Al-Qasas tadi, wa qauluhu ta'ala, dan juga firman Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Ma, tidaklah yalfizu, melafazkan, mengucapkan, min qaulin, suatu ucapan. Jadi tidaklah kita mengucapkan suatu ucapan baik ataupun buruk, illa, melainkan ladaihi, di sisinya ada raqibun, ada malaikat yang senantiasa mengawasi, dan atid, malaikat yang selalu mencatatnya. Hadza dalilun anal kalam alladhi yasduru kallahu yusajjal. Jadi ini merupakan dalil ya bahwa ucapan yang ya yasduru kulluh, yang diucapkan, yang dilontarkan, semuanya itu yusajjal, semua dicatat. Ya,
Al-kalamu thayyib, perkataan yang baik dicatat oleh malaikat yang mencatat kebaikan-kebaikan. Wal kalamus sayyi, dan perkataan-perkataan yang buruk itu yusajjiluhu malakus sayyiat, yang dicatat oleh malaikat-malaikat pencatat keburukan-keburukan. Jadi setiap ucapan kita baik ataupun buruk dicatat. Ya, nanti di hari kiamat akan diserahkan kepada kita, tergantung dari banyaknya jumlahnya apa yang kita ucapkan. Kalau kita mengatakan kebaikan-kebaikan, kita mengucapkan hal-hal yang benar, kita mengucapkan sesuatu yang memang diperintahkan oleh Allah dan juga Rasulullah, dicatat oleh malaikat pencatat kebaikan. Tapi kalau kita mengucapkan perkataan-perkataan yang buruk, cacian, makian, ghibah dan seterusnya, maka dicatat ya oleh malaikat yang mencatat keburukan-keburukan. Nah, ini juga sebagaimana di dalam ayat Al-Quran, ya Allah mengatakan juga dalam ayat yang lain, ya dalam surat Al-Infitar, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa inna 'alaikum lahafizin kiraman katibin. Dan sesungguhnya alaikum, atas kalian lah benar-benar hafizin, ada malaikat yang mengawasi, malaikat yang senantiasa menjaga. Bahwa di antara kita ini ada malaikat-malaikat yang selalu mencatat, yang kiraman, di mana malaikat itu mulia, dan katibin, suka mencatat kebaikan dan keburukan kita, mencatat setiap ucapan kita yang baik ataupun yang buruk. Ya, mencatat semua perbuatan yang baik dan buruk kita. Ya, karena tidak akan lengah ia dari malaikat ini. Setiap apa yang kita ucapkan, setiap apa yang kita lakukan, semua dicatat. Kebaikan-kebaikan yang kita ucapkan, kebaikan-kebaikan yang kita amalkan dicatat oleh malaikat, ya, yang mencatat kebaikan. Adapun keburukan-keburukan yang kita ucapkan, keburukan-keburukan yang kita lakukan, dicatat oleh malaikat pencatat keburukan. Ya, makanya kita dikenal dengan malaikat hafazah, malaikat ya pengawas atau penjaga. Maksudnya adalah yahfazuna alaikum a'malakum wa aqwalakum, yang mereka para malaikat itu menjaga kalian, yaitu amal-amal dan perkataan-perkataan kalian. Wa yusajjiluna, dan mereka mencatat hasanatikum wa sayiatikum, yaitu kebaikan-kebaikan kalian dan keburukan-keburukan. Wa minha, dan diantaranya adalah yang dicatat al-alfaz, lafaz-lafaz, perkataan-perkataan allati tatalaffazu biha, yang diucapkan, yang dibicarakan. In kanat alfazun thayyibah, kalau seandainya ucapan itu adalah atau lafaz itu adalah thayyibah, baik, ya seperti misalnya berzikir kepada Allah, akan dicatat ya bersama kebaikan-kebaikan. Tetapi jika lafaz-lafaz, ucapan-ucapan itu adalah buruk, seperti gibah misalnya, atau ngadu domba misalnya, atau celaan-celaan, cacian-cacian, kutibat ma'asayyatik, ya dia akan dicatat bersama keburukan-keburukanmu. Maka sebab itu fahdar, berhati-hatilah kamu dari dosa-dosa besar lisan, li'annaha yusajalu alaik, karena ya dosa-dosa besar lisan ini pun dicatat dari semua apa yang kamu lakukan, dari apa yang semua kamu ucapkan. Ya, jadi jangan kita anggap remeh, jangan kita anggap enteng bahwa Allah tidak mengetahui atau Allah tidak membalas semua apa yang kita lakukan, apa yang kita ucapkan, nanti akan dibalas, maka semua dicatat. Ya, maka berhati-hatilah ya menjaga lisan kita, jangan sampai lisan kita tergelincir ya kepada perkataan-perkataan yang tercela. Oleh karena itulah di dalam sebuah hadis, ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya pernah berwasiat, ya, yaitu Rasul pernah mengatakan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Jadi barang siapa yang beriman kepada Allah wal yaumil akhir, dan beriman kepada hari akhir, maka falyakul khairan, maka ucapkanlah yang baik. Atau kalau tidak bisa bicara yang baik, liyasmit atau liyasmut, hendaklah dia diam. Jadi kalau nggak mampu bicara yang baik, diam. Kalau kita beriman kepada Allah, bahwa Allah mengawasi, bahwa nanti Allah akan membalas, bahwa nanti Allah akan katakanlah ya menghisap di hari kiamat. Kalau kita iman seperti itu terhadap Allah, atau kita beriman juga kepada hari akhir, bahwa semuanya nanti akan diperhitungkan di hari kiamat, akan dibalas sesuai dengan amalan kita atau ucapan kita. Nah, kalau kita iman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, belajarlah kita. Kalau ingin bicara, pilihlah perkataan-perkataan,
Pilih dan pilahlah apa yang kita hendak ucapkan, yang baik-baik saja, yang benar-benar saja. Kalau seandainya kita tidak bisa mengucapkan yang baik atau yang benar, diam. Itu lebih aman. Yani la yatakallam illa bi khair. Janganlah seseorang itu berbicara kecuali yang baik, kecuali dengan yang baik. Wa yufakkiru fi ma yuridu ay yatakallam. Hendaklah seseorang itu memikirkan ya apa yang dia inginkan untuk dia bicarakan. Fa in kanal kalamu khairan, jikalau ya apa dia ucapan itu, perkataan itu adalah baik, takalam bih, silakan dia berbicara dengannya. Wa in kana syarran, jikalau seandainya ucapannya itu buruk, sakata, hendaklah dia diam. Fal kalimah imma laka wa imma alaika, karena setiap ucapan itu ada kalanya ya laka, ya merupakan kebaikan, keberuntungan buat kalian, wa imma, dan ada kalanya alaika, dan ada kalanya ucapan itu akan mencelakakan, akan menyengsarakan dirimu. Itu. Jadi belajarlah kita untuk menahan, mencegah ya lisan kita. Kalau kita beriman kepada Allah, kalau kita beriman kepada hari akhir, maka dari sekarang pilihlah dan pilahlah apa yang hendak kita ucapkan, apa yang hendak kita bicarakan, ya apa yang kita hendak lontarkan kalimat demi kalimat kepada orang, supaya apa? Supaya selamat ya nanti kita di hari kiamat. Tapi kalau kita ini tidak pernah memikirkan apa yang kita hendak ucapkan, ya kita tidak pernah memilih atau memilah apa yang ada di benak kita, semua kita ungkapkan, apalagi ya kita dengan dasar hawa nafsu kita, dengan dasar dendam kita ya kepada orang, sehingga kita melontarkan semua ya apa yang ada dalam hati kita, ya maka nanti di hari kiamat akan dicatat. Apakah dengan perkataan-perkataan yang keji misalnya, atau kita melontarkan dengan memaki orang dengan menyebutkan nama seekor binatang misalnya, ya kita ucapkan, ya kita ungkapkan nama seekor hewan kepada seseorang karena kekesalan kita, karena amarah kita. Ingat, itu nanti akan diperhitungkan kelak di hari kiamat. Ya makanya kalau kita hendak bicara, pilihlah yang baik-baik dan pilahlah apakah bermanfaat apa yang kita ucapkan atau tidak. Itu dari dalam hadis. Begitu juga di dalam hadis yang lain, walahuma, dan bagi keduanya, an Sahl bin Sa'ad, dari Sahal bin Sa'ad, hadis marfu'. Kata Rasulullah, mayyat man lima baina lihyaihi wa ma baina rijlaihi adman lahul jannah. Jadi kata Nabi, barang siapa yang dapat menjamin ya karena aku, barang siapa yang dapat menjamin karena aku, yaitu menjamin untuk menjaga, memelihara ya apa-apa yang ada di antara dua lihyaihi, dalam dua jenggotnya, itu kumis dan jenggot maksudnya, yaitu lisannya. Jadi barang siapa yang menjamin bahwa dia dapat menjaga lisannya, wa ma baina rijlaihi, dan apa yang ada di antara dua kakinya, maksudnya farjinya, kemaluannya, ya dia tidak manfaatkan kemaluan itu kecuali kepada tempat yang benar, yaitu kepada istrinya, maka adman lahul jannah, aku akan jamin surga untuk dia. Jadi kalau kita ini menjamin ya kepada Rasulullah, ya bagi Rasulullah kita menjamin bahwa kita mampu menjaga lisan kita, mampu menjaga kemaluan kita, maka Nabi menjamin kita kelak ya dengan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka jagalah ya, peliharalah ya apa yang memang disuruh ya oleh Rasulullah untuk kita jaga. Ya. Dan banyak lagi ayat-ayat seperti itu di dalam hadis-hadis Nabi. Maka kata Nabi sendiri, hadhihi min sifatil, ini adalah merupakan sifat orang-orang mukmin. Maka barang siapa yang dapat menjaga lisannya, menjaga farjinya, illa ma ahalallahu lahu, kecuali kepada apa yang Allah halalkan ya bagi dia, maka domanulahu rasul ya al-jannah, maka Rasul akan menjamin surga untuknya. Wa ma lam yahfazhuma fahuwa mutawa'adun binnar, dan barang siapa yang tidak dapat menjaga keduanya, tidak dapat menjaga lisan dan tidak dapat menjaga farjinya, maka dia adalah orang yang diancam ya dengan neraka. Hati-hati, jaga makanya. Ya, jadi kalau kita hendak berbicara, pikirkan apa efeknya, apa akibatnya nanti di hari kiamat, apa faedahnya juga kalau bicara. Katakanlah bicara benar, tapi faedahnya apa misalnya? Ya, kalau hanya menambah orang jauh dari agama misalnya, karena belum saatnya orang itu ya untuk disampaikan, juga harus hati-hati. Ya.
Apalagi kalau kita bicara dengan kata-kata yang kasar, kita bicara dengan kata-kata yang tidak pantas, tidak dengan kelembutan, yang nanti akan orang bukan sekedar jauh dari kita, tapi juga jauh dari agama. Alhamdulillah. Maka jagalah lisan. Dalam sebuah hadis yang lain dari Sufyan bin Abdullah, qala qultu ya Rasulullah, ma akhwafu ma tahafu alayya, fa akhadha bilisani nafsihi summa qala kuffa alayka hadha, qala at-Tirmidzi hasanun sahih. Sufyan bin Abdullah pernah bertanya ya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, apakah yang paling dikhawatirkan dari apa yang kau khawatirkan atas saya? Jadi sekian banyak yang kau khawatirkan ya terhadap saya, mana yang paling kau khawatirkan? Kemudian Rasulullah akhada ya bilisani nafsi, mengambil lisan dirinya, mengambil lidahnya. Kemudian Nabi mengatakan kufa ya alaik, jagalah lisanmu itu atasmu. Ya kufa, ya jagalah, peliharalah alaika atasmu, hada lidahmu ini, lisanmu ini. Ya tuh. Jadi Nabi berpesan bahwa yang dikhawatirkan, yang paling dikhawatirkan dari sekian banyak yang dikhawatirkan, walaupun ini disampaikan kepada Sufyan bin Abdullah, tapi juga untuk kita sebagai umatnya. Nabi berpesan, jaga lisan. Ya, karena ini yang Nabi paling khawatirkan. Orang bisa tergelincir ya dengan lidahnya. Orang bisa masuk ke dalam neraka walaupun amal-amal solehnya banyak misalnya, hanya gara-gara lisannya, sebagaimana hadisnya. Dan juga baginya, bagi Imam at-Tirmidzi wasahahu, dan dia juga mensohekannya, yang mensohekan hadis itu Imam at-Tirmidzi dari Mu'ad bin Jabal, qultu, aku bertanya, kata Mu'ad, ya Rasulullah, inna lamu'akhaduna bima natakallamu bih, ya Rasul, apakah kita akan dihukum dengan sebab apa yang kita ucapkan? Qala, berkata Rasulullah, menjawab Rasulullah, sakilatka ummuka ya Mu'ad, ya ibumu telah kehilangan dirimu wahai Mu'ad. Ya, kemana saja engkau selama ini wahai Mu'ad? Ya, wahal yakubun nas finnar, wahal yukabun nas finnari ala wujuhim aw qala ala manahirihim illa hasaidu ala sinatihim. Ya, tidaklah seseorang itu ditungkupkan ke dalam neraka atas wajah-wajah atau atas hidung-hidung mereka, ya, melainkan karena hasil perbuatan lisan mereka. Ya Rasulullah, ya, ketika Mu'ad bin Jabal mengatakan, ya Rasul, apakah kita akan dihukum? Apakah nanti kita akan dimasukkan ke dalam neraka, akan diazab dalam neraka hanya gara-gara lisan kita? Kata Nabi, kemana aja kamu selama ini wahai Mu'ad? Seseorang itu, atau katakanlah tidaklah manusia itu, ia ditelungkupkan, disungkurkan, ia ke dalam neraka atas wajah atau hidung mereka. Semuanya itu melainkan gara-gara hasil dari perbuatan lisannya. Banyak orang baik dalam ibadahnya, tapi hanya gara-gara lisan dia dimasukkan ke dalam neraka, ditelungkupkan, disungkurkan atas wajah dan hidung mereka. Ya, jadi berhati-hatilah. Ya, berapa banyak orang bisa memelihara, bisa menjaga dari perbuatan misalnya, ya katakanlah dari perbuatan zina, dari minum-minuman khamar, ya, dari berjudi, ya, tidak melakukan ini, tidak melakukan itu, tetapi dia tidak bisa menjaga, dia tidak bisa memelihara lidahnya. Maka dengan sebab itu, ya, akibat dari perbuatan ini pun dia akan dimasukkan ke dalam neraka. Alhamdulillah. Kemudian hadis yang lain, walahu, dan baginya juga bagi Imam at-Tirmidzi, an Abi Sa'id, dari Abu Sa'id al-Hudri, marfu'an, hadisnya marfu', idza asbah ibnu Adam fa innal a'dha ya kullahu tukaffiru lisan taqulu ittaqillah fina fa inna manahnu bika in istaqamta istaqamna wa in wajazta wajazna. Jadi apabila di waktu pagi, apabila di waktu subuh, ya anak-anak Adam, setiap anak Adam atau manusia, yaitu anggota-anggota tubuhnya semuanya tunduk kepada lisan. Ya, jadi ketika di pagi hari, ya anak-anak Adam itu bangun dari tidurnya, maka anggota-anggota tubuh yang ada pada anak Adam itu semua tunduk kepada lisan.
Lalu dia mengatakan, anggota-anggota tubuh itu berkata, ittaqillah, wahai lisan, bertakwalah engkau kepada Allah, fina, ya, untuk kami. Maka sesungguhnya kami ini semua tergantung bika denganmu. In istaqamta, jika engkau istiqomah, jika engkau lurus, maka istaqomna, kami juga dapat berlaku lurus. Wa ini wajazta, wa iwajazna, jika engkau berlaku bengkok, iwajazna, kami pun dapat berlaku bengkok. Ya, jadi semua tergantung daripada lisannya. Nah, hadis ini, di dalam hadis ini, bahwa anggota-anggota tubuh itu berbicara, ya, dapat bicara, dapat ngomong, ya, dapat berkata-kata. Ya, cuma kita aja nggak dengar, ya, karena ini bukan bahasa kita. Wa in kunna la nasma'u sautaha fi, hanya saja kita tidak mendengar ucapannya di dunia ini, kecuali bahwasanya pada hari kiamat tatakallamu bi kalamin masmu, bahwa anggota-anggota tubuh itu dapat berbicara dengan pembicaraan yang dapat didengar. Ya, sebagaimana, ya, kalau kita baca Al-Qur'an, ya, di dalam surat Fusilat, ya, itu ada disebutkan, ya, di situ dikatakan, ya, bahwa, ya, kulit di situ berkata, antaqanallahu ladzi antaqa kulla syai', ya, bahwa Allah telah dapat menjadikan kami berbicara, yang dapat menjadikan segala sesuatu juga dapat berbicara. Jadi kulit nanti berbicara di hari kiamat, bahwa Allah yang telah menjadikan kami dapat berbicara, sebagaimana juga Allah telah menjadikan segala sesuatu berbicara. Nah, sekarang, ya, tangan, kaki, ya, perut, kemaluan, kaki, dan semua itu berbicara kepada lisan. Ya, cuma kita nggak dengar apa yang dibicarakan oleh mereka, ini masalah gaibiah. Tapi nanti di hari kiamat semua anggota tubuh berbicara. Ya, itu tidak susah bagi Allah, mudah bagi Allah, yasir bagi Allah. Ya, nah, jadi anggota-anggota tubuh itu tunduk kepada lisan dan berkata begini, wahai lisan, bertakwalah engkau kepada Allah. Ya, bertakwalah engkau kepada Allah, ya, maka kami semua tergantung kepada dirimu. Jika engkau lurus, kami bisa lurus, tetapi jika engkau bengkok, kami juga dapat berlaku bengkok. Ya, nah, itu semua tergantung kepada lisan. Ya, makanya mudah-mudahan lah, ya, bisa kita lihat lah, ya, bahwa apa-apa yang diucapkan, ya, apa-apa yang dikatakan oleh orang-orang, ya, sekarang ini, ya, nanti mereka bisa membenarkan apa yang dijelaskan dalam ayat-ayat Al-Quran ataupun hadis-hadis Nabi itu kelak di hari kiamat. Maka kita sebagai orang yang yakin, sebagai orang yang mengimani apa yang ada dalam Al-Quran ataupun hadis, hendaklah kita meyakini dari sekarang, supaya kita menjaga lisan kita, supaya kita memelihara lisan kita, supaya kita berhati-hati dalam berbicara, supaya kita ini berpikir ketika hendak bicara. Ya, kita hendaklah memilih dan memilah apa yang kita hendak ucapkan. Kalau itu adalah kebaikan, ucapkan. Kalau tidak, lebih baik diam. Ya. Kemudian dalam hadis yang lain, an Abi Hurairah radhiyallahu an marfu'an, jadi dari Abu Hurairah, hadis marfu', kata Rasulullah, innal 'abda la yatakallamu bil kalimati ma yatabayyana fiha yazillu biha finnar abadu mimma bainal masyriqi wal maghrib. Ya, dalam hadis Imam Bukhari dan Muslim. Kata Rasulullah, innal abda, sesungguhnya seorang hamba, lah benar-benar yatakalam berbicara bil kalimah, dengan suatu perkataan, ma yatabayyan, apa-apa yang jelas, ya padanya, yazilu, dia tergelincir, biha, dengan ucapannya itu, finnar, ke dalam neraka. Abadu, lebih jauh dari apa yang ada di antara timur dan barat. Jadi timur batu sangat jauh. Tetapi ada orang yang nanti gara-gara ucapannya, yang jelas dia berbicara, yang terang dia bicara, dan ternyata ucapan itu adalah ucapan yang salah, ucapan yang keliru, ucapan yang mengandung kebatilan, yang dapat menggelincirkan dia itu ke dalam neraka. Alhamdulillah. Ya, maka dengan kita belajar, dengan kita menuntut ilmu, kita tahu mana ucapan yang baik dan mana ucapan yang buruk, mana ucapan yang hak dan mana ucapan yang batil. Dan banyak orang karena ketidakpahamannya, ya, karena keminiman ilmu agamanya, dia asal berbicara. Apalagi nanti ucapan-ucapan yang mengandung kemusyrikan, ucapan-ucapan yang mengandung kemunafikan, ucapan-ucapan yang mengandung kekufuran. Banyak orang-orang yang tidak paham dan dia mengucapkan itu, lalu dia tergelincir masuk ke dalam neraka, di mana jauhnya neraka ini adalah lebih jauh daripada arah mata angin timur dan barat. Ya, hati-hati.
Ya, jadi ada hal yang harus kita waspadai, ada hal yang harus kita berhati-hati, yaitu adalah ucapan. Karena ucapan pun dapat menggelincirkan kita, menjerumuskan kita ke dalam neraka. Begitu juga dalam hadis yang lain, Walid Turmuzi, sekarang dalam hadis Imam At-Turmuzi, wasahahahu, dan dia Imam Turmuzi mensahihkannya, an Bilal bin Al-Haris, dari Bilal bin Al-Haris, hadis marfu. Innar rajul la yatakallamu bil kalimah. Sesungguhnya ada seorang hamba yang berbicara dengan suatu perkataan min ridwanillah, ya, dari keridhaan Allah. Maka yazunnu an tablugha ma balagat. Ya, apa yang dia sangka bahwa ya dia akan mencapai apa yang dia sampai. Yaktubullah, ya Allah mencatat lahu untuknya biha, dengannya, dengan ucapan itu, ridwanahu, keridhaan Allah, ila yaumi yalqah, sampai hari ya dia menjumpainya. Begitu juga ada seseorang berbicara dengan suatu kalimat yang mengandung kemurkaan Allah, yang dia maka yazunu, dia tidak menyangka bahwa dia telah sampai kepada sesuatu, yaktubullah, yang Allah mencatat untuk dia dengan ucapan itu, sakhatahu, kemurkaannya, sampai hari dia menjumpai Allah. Nah, jadi ada orang berbicara dengan suatu ucapan, yang ucapan itu menyebabkan Allah ridho kepadanya, dan dia nggak nyangka bahwa itu ucapan yang dapat menyebabkan dia mendapatkan ridho Allah. Ya, dan dia mendapatkan Allah dengan sebab ucapannya itu, ya, sampai dia menjumpai Allah sampai hari kiamat. Ya, nah, mudah-mudahanlah kita berhati-hati. Makanya, jadi belajarlah kita ini untuk memilih ucapan, belajar untuk memilih perkataan, ya, sehingga ketika kita berbicara, karena kita bisa memilih, ya, hanya ucapan-ucapan yang baik saja, yang dapat menyebabkan kita mendapatkan ridha Allah, itulah yang kita ucapkan. Perbanyak makanya baca Al-Quran, perbanyak makanya berzikir, banyak mempelajari ya ilmu-ilmu agama, ya, supaya kita terbiasa dengan hal-hal seperti itu. Karena mengucapkan suatu kata dengan mendapatkan ridha Allah itu adalah lebih baik daripada kita banyak berbicara tetapi akan mengakibatkan kita mendapatkan murka Allah. Ya, menjadi orang pendiam tetapi membawa kepada keridhaan Allah itu lebih utama daripada banyak bicara tapi bisa mendapatkan kemurkaan Allah. Ya, bukan berarti bahwa kita harus diam saja, tidak. Pada saat kita ini berbicara, berbicaralah. Tapi kalau pembicaraan kita bisa mendapatkan murka Allah, lebih bagus kita diam. Nah, contoh misalnya suatu ucapan yang bisa mendapatkan murka Allah. Contoh ya, dalam hadis yang lain, wali Muslim, dan bagi Imam Muslim, min Jundub bin Abdullah, dari Jundub bin Abdullah, hadisnya juga marfu. Kata Rasulullah, atau cerita Rasulullah, anna rajulan qala wallah la yaghfirullah li fulan. Ya, jadi cerita Rasulullah, sesungguhnya ada seseorang berkata, demi Allah, la yaghfirullah, Allah tidak akan mengampuni si fulan. Faqala Allah, maka Allah berfirman, maka Allah azza wa jalla berfirman, man dalladhi yata'alla ala alla aghfira li fulanin. Ya, siapakah orang yang berani bersumpah bahwasanya aku tidak akan mengampuni si fulan? Inni qad ghafartu lahu, sungguh aku telah mengampuni dosanya, wa ahbattu amalak, dan aku akan menghapus ya amal perbuatanmu. Ya, nah itu. Ya, jadi salah satu contoh ucapan yang membuat Allah murka, yang membuat Allah marah. Jadi ketika ada seseorang mengatakan, demi Allah, Allah tidak mengampunimu. Ya, padahal dia masih hidup. Ya, nah kata Allah nanti berkata, siapa orang yang berani bersumpah atas nama saya bahwa saya tidak mengampuni si fulan, sekarang aku ampuni dosanya si fulan dan aku akan hapuskan semua amal kebaikanmu. Aliyadzubillah. Hati-hati kita. Ya, jangan hanya gara-gara kita lihat orang banyak melakukan kemaksiatan lalu kemudian kita sudah memvonis Allah tidak akan mengampuni. Belum tentu. Nah, ini disebutkan dalam sebuah cerita, ya. Ya, jadi ada dua orang dari Bani Israil yang mereka itu berkawan. Salah seorang di antara keduanya itu orang yang suka berbuat dosa dan yang lain yang bersungguh-sungguh dalam beribadah. Maka orang yang senantiasa itu bersungguh-sungguh dalam ibadah melihat ya kawan yang lain itu selalu dalam perbuatan dosa, maka dia mengatakan, ya sudahlah, berhentilah.
Maka dia menjumpai suatu hari sahabat atau temannya itu ada dalam perbuatan dosa. Dia mengatakan lagi, ya berhentilah dari perbuatan dosa. Maka kemudian orang tersebut mengatakan, biarkan aku bersama Rabbku. Apakah ya engkau mengutus ya seorang pengawas ya atas perbuatanku? Maka dia berkata karena marahnya, demi Allah, Allah tidak akan mengampuni dosamu, atau Allah tidak akan memasukkan kamu ke dalam surga. Lalu kedua orang itu diwafatkan. Lalu keduanya berkumpul nanti di sisi Rabbul Alamin, di sisi Allah. Maka Allah berkata kepada orang yang bersungguh-sungguh dalam ibadah, apakah engkau mengenal aku? Ya, akunta bi aliman, apakah engkau tahu aku? Kuntu alama fi yadi qadiran, apakah engkau itu di atas apa yang ada pada tanganku itu kuasa? Kemudian Allah berkata kepada orang yang berdosa, pergilah, maka masuklah ke dalam surga dengan sebab rahmatku. Dan kemudian dia berkata kepada yang lain, idhabu bihi ilal nar, pergilah kamu ke dalam neraka. Maka Abu Hurairah berkata, demi zat yang jiwaku ada pada tangannya, benar-benar dia berkata dengan suatu kalimat yang dapat memusnahkan, menghancurkan dunianya dan akhiratnya. Ini adalah karena orang itu berburuk sangka kepada Allah dan buruk adabnya terhadap Allah, bahwa dia bersumpah bahwasanya Allah tidak akan mengampuni dosa orang yang berbuat dosa itu. Nah, ini adalah perbuatan yang tidak baik. Jadi itu salah satu perkataan yang dapat menghancurkan, yang dapat membinasakan seseorang, sebagaimana di dalam keterangan selanjutnya, ya. Waruya anal qail rajul abid, ya qala Abu Hurairah, berkata Abu Hurairah, takallama bi kalimatin aw baqat dunyahu wa akhiratahu. Jadi orang ini berbicara dengan suatu perkataan yang dapat menghancurkan dunia dan akhiratnya. Ya, jadi walaupun kita ini rajin beribadah, rajin bersedekah, rajin sholat, rajin berpuasa, tapi ketika melihat ada orang yang berbuat dosa, jangan sekali-kali kita mengatakan Allah tidak akan mengampuni dosamu, kamu tidak akan mungkin masuk surga. Jangan kita udah merasa bersih dari perbuatan dosa. Jangan kita merasa lebih hebat dari orang tersebut. Karena ucapan kita itu bisa jadi membinasakan, menghancurkan dunia dan akhirat kita. Karena ini merupakan sikap yang jelek. Ini adalah merupakan bentuk suudzon, buruk sangka kepada Allah. Dan ini juga adalah merupakan ya buruk adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah jaga lisan kita. Jangan ya karena ya kita sudah baik, jangan merasa kita sudah ahli ibadah, jangan kita sudah merasa sebagai orang yang berilmu, lalu kita mencap atau memvonis orang sebagai ahli neraka. Karena boleh jadi juga orang itu sebelum wafatnya dia bertobat, ya wallah, atau dia sudah bertobat, kita aja yang belum tahu, ya kita juga nggak tahu. Ya, atau mungkin orang itu masih berbuat dosa, tapi perbuatan dosanya itu masih bisa diampuni oleh Allah. Ya, nah sedangkan kita karena kesombongan kita memvonis orang, ya karena ucapan kita tadi yang menunjukkan kesombongan kita, bisa jadi itulah yang menyebabkan Allah murka, yang menyebabkan Allah marah kepada kita karena adab kita yang jelek kepada Allah. Maka boleh jadi amal-amal perbuatan kita dihapus oleh Allah. Coba aliyadzubillah. Maka dengan dasar-dasar dari di sini, berdasarkan kepada ayat-ayat Allah tadi dan juga hadis-hadis Nabi, dan banyak lagi sebetulnya ayat-ayat dan hadis yang menunjukkan kepada ini, maka jagalah lisan. Karena lisan yang kita sering ya lakukan, yang sering kita ucapkan, yang sering kita katakan, baik itu kepada istri, kepada anak kita, atau kepada suami, kepada anak, kepada orang tua, kepada kakak atau adik, kepada tetangga, kepada sahabat, ya kepada guru atau guru kepada murid dan seterusnya, itu terkandung ucapan-ucapan yang dapat menyebabkan kita jatuh ke dalam perbuatan dosa besar. Maka pahamilah dengan baik supaya kita ini berhati-hati dalam berbicara, berhati-hati dalam memilih kalimat demi kalimat apa yang kita hendak ucapkan. Ya, maka tututlah ilmu, pelajarilah ilmu agama terus supaya kita ini bisa memahami, ya bisa mengerti apa yang hendak kita ucapkan. Ya. Nah, jadi intinya dalam pelajaran kita kali ini bahwa penyusun kitab ini yaitu Asy-Syaikh At-Tamimi rahimahullah, ya memberikan petunjuk kepada kita, memberikan bimbingan kepada kita bahwa lisan itu dapat jatuh, ya dapat melakukan perbuatan dosa besar. Ya, maka pelajarilah
dan berhati-hatilah, ya jagalah diri kita dari mengucapkan ya kalimat yang dapat menyebabkan kita jatuh ke dalam dosa besar yang menyebabkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala dan bahkan bisa memasukkan kita ke dalam neraka. Ya, jagalah lisan, jagalah dan pelihara lisan supaya kita selamat. Ya. Kata Nabi juga ada kalimat amsik ya lisanaka. Jagalah dan peliharalah lisanmu. Insyaallah nanti dalam pelajaran-pelajaran akan datang akan dibahas lebih detail barangkali tentang dosa-dosa besar lisan apa saja. Insyaallah akan kita pelajari sedikit demi sedikit supaya kita makin paham, semakin kita mengerti apakah dosa-dosa lisan itu apa saja. Nah, tujuannya setelah kita tahu adalah supaya kita tidak jatuh, supaya kita tidak melakukan, supaya kita tidak mengucapkan kalimat-kalimat tersebut. Ya, mudah-mudahan apa yang disampaikan ini dapat memberikan faedah untuk kita semua. Ya, khususnya diri saya dan keluarga saya dan semua jamaah kajian saya agar menjaga lisan dan tulisan dari mengucapkan, mengungkapkan perkataan atau tulisan yang mengandung perbuatan dosa-dosa besar. Ya, mudah-mudahan dipahami dan diakhiri dengan walhamdulillahalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. لسوف أعود يا أمي أقبل رأسك